Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita dapat istiqamah mengikuti petunjuknya hingga ajal menjemput kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada nasihat terbaik di momen terbaik semacam ini kecuali nasihat takwa. Sebab ketakwaan adalah bekal menuju akhirat, dan akhirat adalah inti dari perjalanan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memerangi orang-orang musyrik. Di dalam ayat Al-Quran diterangkan, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bagian yang terakhir dari ayat ini menyebutkan wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, siapakah orang musyrik itu? Orang musyrik adalah orang yang menolak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ketika orang menolak menjadikan Allah sebagai satu-satunya, berarti dia ingin menduakan Allah. Orang yang menolak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang legal, bahwa Tuhan yang legal itu enggak cuma Allah, tetapi ada Tuhan lain dengan nama masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing, itu artinya dia enggan untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang legal. Ketika orang menolak menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang legal di muka bumi, dia menerima bahwa ternyata ada Tuhan lain yang juga dianggap legal. Itu artinya pikirannya adalah pikiran musyrik, keyakinannya adalah keyakinan musyrik. Kita hanya dianggap bertauhid oleh Allah jika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang legal, satu-satunya yang dilindungi oleh undang-undang Allah, satu-satunya yang boleh disembah, satu-satunya yang boleh dijadikan tempat atau tujuan rukuk dan sujud kita.
Ketika kita kemudian mengatakan boleh kalian sujud kepada Tuhan kalian sendiri, itu secara tidak langsung kita mengatakan bahwa ada Tuhan lain yang boleh disembah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kenapa orang musyrik itu diperintahkan untuk diperangi di dalam Al-Quran? Karena mereka menginginkan setiap orang menjadi musyrik seperti mereka. Mereka tidak rela kalau ada manusia yang menolak mengakui Tuhan mereka. Mereka menolak jika ada manusia yang hanya menuhankan Allah. Mereka maunya seluruh manusia itu prinsipnya adalah liberal. Tuhan boleh A, boleh B, boleh C, silakan pilih sendiri-sendiri. Itu artinya pikiran liberal dalam masalah ketuhanan. Mereka hanya rela jika seluruh manusia pikirannya adalah pikiran liberal dalam ketuhanan. Oleh karena itu mereka selalu berupaya untuk memerangi umat Islam, karena satu-satunya kelompok masyarakat yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tinggal umat Islam. Tidak ada keyakinan agama lain yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Tetapi keyakinan agama lain adalah mereka meyakini Tuhan mereka sendiri, tetapi juga menerima Tuhan yang lain. Karena mereka tidak mau diam dengan keyakinannya, itulah makanya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memerangi mereka. Untuk apa? Untuk menghentikan usilnya tangan mereka, jahatnya tangan mereka. Dan kita hari ini mendapati bukti itu. Ketika mereka disebut oleh Al-Quran, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً, perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Hari ini kita punya bukti bahwa ternyata betul kata ayat ini, mereka memerangi umat Islam seluruhnya, baik anak-anak, baik wanita, baik orang tua, baik orang dewasa, baik orang beraliran A, beraliran B dan sebagainya. Mereka enggak peduli, yang penting beragama Islam. Kita bisa melihat bagaimana umat Islam di Xinjiang. Apakah kebencian Cina disebabkan madhab mereka? Bukan, tetapi disebabkan keislaman mereka. Bagaimana orang-orang yang beriman dalam peristiwa Ashabul Ukhdud, mereka beriman karena melihat ghulam terbunuh setelah dipanah oleh raja dengan mengucapkan bismillah. Lalu penonton semuanya beriman. Gara-gara keimanan mereka, mereka kemudian dilemparkan ke parit api. Maka peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam kisah Ashabul Ukhdud. Mereka yang dilemparkan ke api bukan karena mereka mencuri, bukan karena korupsi, bukan karena madhabnya, bukan karena alirannya, tetapi karena mereka rukuk dan sujud kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tiadalah mereka menghukum atau melampiaskan dendam kepada mereka kecuali keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan tukang sihirnya Fir'aun, ketika mereka beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, maka mereka dihukum oleh Fir'aun bukan karena kriminalnya, tetapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah makanya Al-Quran memerintahkan orang-orang beriman untuk waspada, bahwa mereka sebetulnya memerangi orang-orang beriman seluruhnya tanpa pandang bulu apa alirannya dan sebagainya. Maka dengan itu kita menjadi sadar bahwa kenapa umat Islam justru berpecah belah ketika musuh justru menganggap umat Islam itu satu. Sebuah keanehan ketika musuh menganggap umat Islam itu satu, tidak membedakan alirannya, tetapi di tengah umat Islam sendiri mereka berpecah belah hanya disebabkan aliran-aliran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Hari ini kita menyaksikan peristiwa yang memilukan, di mana saudara kita orang-orang beriman di Palestina. Kita tidak pernah mempersoalkan mereka apakah orang NU atau Muhammadiyah, tetapi mereka Muslim. Mereka Muslim tinggal di sekitar Masjidil Aqsa, tempat yang mulia, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di situ. Dan tempat ini, kalau kita salat di dalamnya, kita akan mendapatkan kelipatan pahala sampai 500 kali. Ini menandakan tempat ini adalah tempat mulia, syiar umat Islam, tempat yang harus kita jaga. Selain kita menjaga tauhid kita, menjaga keimanan kita, tetapi menjaga tempat ini jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Lalu kemudian ujung ayat itu menarik untuk kita renungkan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk memerangi orang musyrik. Itu diakhiri dengan kalimat ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita tidak akan dapat mengalahkan orang-orang musyrik itu apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makanya Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua bertakwa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan perintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian pada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini adalah perintah agar kita takwa. Selain dengan cara memerintahkan kita untuk takwa, ternyata Al-Quran juga mentarbiah kita agar menjadi takwa. Sebagaimana yang belum lama kita lewati, yaitu bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa. Di ujungnya disebutkan agar kalian bertakwa. Ternyata setelah orang beriman takwa, itu tidak boleh berhenti pada takwa itu sendiri. Karena sesudah orang beriman takwa, mereka harus melanjutkan perjalanannya, yaitu menegakkan syariat Allah dan mengalahkan musuh-musuh Allah. Itulah makanya ujung ayat ini, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa sesudah Allah mentarbiah kita dan memerintahkan kita untuk takwa, tidak boleh berhenti pada ketakwaan itu sendiri, tetapi harus berlanjut kepada apa yang diagendakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menginginkan musuh-musuhnya tidak punya kekuatan lagi untuk mengganggu syariat Allah, mengganggu jalan Allah, mengganggu hamba-hamba Allah. Hari ini kita menyaksikan banyak umat Islam karena keislamannya mereka diganggu oleh musuh-musuh Allah. Umat Islam di Rohingya sejak dahulu puluhan tahun mereka terusir bukan karena apa-apa tetapi karena keislamannya. Umat Islam di Palestina mereka dihabisi oleh Israel karena keislaman mereka. Seandainya mereka menjilat kepada Israel, Israel akan diam. Tetapi mereka mempertahankan keimanannya, maka itulah mereka dibombardir oleh Israel. Demikian pula dengan umat Islam di Xinjiang, disebabkan keislaman mereka, mereka diintimidasi oleh penguasa atau oleh rezim Cina. Dan kita bisa melihat banyak sekali peristiwa-peristiwa semacam itu. Ini menunjukkan, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahwa ketakwaan itu bukanlah terminal terakhir, tetapi ketakwaan adalah sebuah predikat. Sesudah tercapai predikat itu, tidak boleh berhenti dengan predikat itu, tetapi belalah agama Allah, tegakkanlah syariat Allah, lumpuhkanlah musuh-musuh Allah, orang-orang musyrik itu, sebab mereka dengan kekuatannya, dengan uangnya, mereka akan selalu mengganggu jalan Allah, mengganggu orang-orang beriman. Maka dengan ditarbiyah selama Ramadan dengan ketakwaan, dan setelah diperintahkan untuk takwa, kita melanjutkan dengan apa yang Allah agendakan untuk kita semua.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari khutbah kita pada siang hari ini adalah bahwa Allah tidak suka diduakan. Allah tidak suka ada Tuhan lain yang diakui legalitasnya dengan alasan apapun, baik dengan alasan undang-undang mengakuinya, konstitusi mengakuinya, itu tidak bisa menjadi alasan menduakan Allah. Lalu kemudian Allah karena tidak suka kepada orang-orang musyrik, maka memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memerangi mereka. Lalu agar supaya memerangi mereka berhasil, Allah menginginkan mereka semua orang-orang beriman itu berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ketakwaan, misi mengalahkan orang-orang musyrik itu akan gagal di tengah jalan karena Allah tidak mau bantu. Allah tidak akan mau membersamai orang-orang yang memerangi musuhnya, tetapi dengan cara yang tidak direstui atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah korelasi antara ketakwaan dengan memerangi orang-orang musyrik. Inilah korelasi ketakwaan dengan memerangi Bani Israel atau orang-orang yang disebut dengan negara Israel pada saat ini. Innallaha amara amran bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi yusabbihuna bi qudsi faqala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tahwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasara dinak. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin al-madlumin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma alif qulubahum wa wahid sufufahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala a'daika ya khairan nasirin. Allahumma ya munzilal kitab wa mujras sahab ihzimil ahzab minal yahud wan nasara wal musyrikin wa hulafa'ahum. Allahumma shaddid shamlahum wa qallil 'adadahum wa farik jam'ahum wa anzil fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Aqimus salat. Allahu akbar Allahu akbar. فبأي آلاء ربكما تكذبان